Ha, selamat bertemu lagi dengan Om Begawan. Ya, kedaulatan di tangan rakyat. Ya, tapi saya ini sungguh terkejut dan tidak habis pikir. Mengapa PDIP setuju kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup? Nah, ini agak sulit bagi logika yang menerimanya agak sulit. Sementara ini, 8 partai politik lainnya yang memiliki kursi di DPR RI menolak semuanya. Nah, ini bukan soal sudut pandang politik ke PDIP loh. Lantas semua usulan PDIP saya mendukung. Oh, tidak seperti itu. Nah, kembalinya sistem proporsional tertutup adalah sebuah kemunduran demokrasi yang pada zaman Orba diperjuangkan berdarah-darah. Nah, ini jika nantinya Mahkamah Konstitusi memutuskan dan mengabulkan gugatan warga yang menghendaki sistem pemilu dengan proporsional tertutup, ini bagian dari bencana politik bagi kita. Nah, rakyat Indonesia ini. Nah, alasan-alasan yang diajukan PDIP pun sulit kita terima dengan akal sehat. Ya, karena sejatinya demokrasi ini menyerahkan rakyat yang memilih. Dan ketika partai politik yang menyodorkan siapa yang berhak duduk sebagai wakil rakyat, nah, tidak ada gunanya pemilu kalau semuanya yang menyiapkan partai politik. Amanat adalah milik rakyat. Nah, kita masyarakat yang menginginkan demokrasi Pancasila harus terus bersuara supaya kedaulatan kita sebagai rakyat tidak direbut oleh partai politik. Nah, ada cukup banyak catatan negatif bila sistem politik kita kembali ke zaman Orde Baru. Nah, apa saja? Apa saja itu? Nah, mari kita basahi saja otak kita dengan kecerdasan di dalam ngompol ngopini politik saat ini. PDIP melalui dua tokoh pentingnya, yaitu Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat dan Sekretaris Jenderal PDIP Mas Hasto Kristianto menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup bisa diberlakukan kembali dalam pemilu di Indonesia. Ketua Badan Pengkajian MPR Jarod Saiful Hidayat akan mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam pemilihan umum, sementara Hasto menilai sistem proporsional terbuka yang selama ini ditetapkan telah memicu banyak dampak negatif. Ini katanya mulai dari ongkos pemilu yang mahal, menekan manipulasi, dan kerja-kerja penyelenggara KPU yang sangat melelahkan. Ya, kemungkinan ini benar ini. Nah, termasuk yang menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Muhammadiyah. Ya. Selain itu, Muhammadiyah juga mendorong loh, jika proporsional terbuka tapi dibatasi atau terbatas. Nah, ini setengah-setengah ini. Setengah-setengah ini. Nah, proporsional terbuka, terbatas itu seperti sistem yang sudah berjalan selama ini. Bedanya, jika pemilih banyak mencoblos gambar partai, maka caleg diputuskan lewat nomor urut. Nah, kalau terbuka murni, misalnya sebuah partai dapat 3 kursi, maka 3 caleg perolehan terbanyak yang jadi wakil rakyat. Nah, meski gambar partai dicoblos lebih banyak dibandingkan suara caleg. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Muti, Muhammadiyah mendorong proporsionalitas tertutup dengan alasan mengurangi politik uang. Nah, ini ada benarnya sebenarnya, ada benarnya. Tidak ada jegal-menjegal caleg dalam satu parpol dan juga orang yang terpilih bukan karena popularitas. Nampaknya maraknya artis terjun ke politik turut mempengaruhi aspirasi pengembalian sistem pemilu proporsional tertutup ini diajukan kembali.
PDIP sendiri apa tidak menyadari jika menerapkan sistem proporsional tertutup, maka kader-kader potensialnya akan sulit lolos. Nah, kenapa? Nah, sistem proporsional terbuka sudah terbukti loh, meningkatkan partisipasi pemilih. Warga yang menggunakan hak suara lebih banyak. Nah, lebih banyak itu gampangnya. Kan banyak caleg pengurus DPP PDIP ditaruh di nomor urutan bawah. Bagaimana mereka bisa lolos ke Senayan kalau pakai proporsional tertutup? Karena urut kacang. Kader seperti Rika Diah Pitaloka, Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, Adiana Pitupulu, dan lain-lain sebagainya bisa terganjal kalau akhirnya ditaruh di nomor bawah. Nah, yang jelas sistem pemilu proporsional terbuka dilaksanakan mulai pemilu 2004. BPP 100% tapi itu. Nah, atau sampai sekarang sudah dilaksanakan dalam 4 kali. Dan perbedaan yang nyata adalah calon legislatif dengan suara tinggi adalah yang kemudian mewakili para pemilihnya. Sementara pada zaman dulu, siapa yang menjadi wakil rakyat ya sesuai urutan daftar calon legislatif nomor 1 sampai perolehan BPP yang didapatkan oleh partai. Nah, di sini perbedaannya yang nyata. Caleg yang dikehendaki masyarakat sering diletakkan di nomor urutan bawah atau dulu dikenal dengan urutan sepatu atau hanya menjadi food getter aja. Sebuah partai besar dalam wilayah tertentu akan maksimal memperoleh kursi 3-4 kursi. Nah, maka caleg di urutan setelah 4 tidak akan atau sulit dipilih atau terpilih menjadi wakil rakyat. Nah, jika tidak percaya, tantang saja para anggota DPR atau DPRD sekarang. Berani tidak ditempatkan di daftar caleg urutan terakhir, dijamin mereka menolak. Pasti menolak dia. Dengan sistem terbuka, mereka ditempatkan dimanapun akan bersedia, akan fight. Karena dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Hal yang lain yang juga bisa dipastikan, tingkat partisipasi pemilih bakal turun drastis. Nah, para caleg yang bersedia kerja keras, ya hanya caleg nomor 1 sampai nomor 3, kemungkinan nomor 4 itu udah aras-arasen ya. Nah, biasanya caleg urut nomor 1 hingga 3 ditempatkan para petinggi partai sesuai jenjangnya atau yang dekat dengan pimpinan partainya. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Nah, dalam daftar caleg DPR RI, maka urutan atas akan ditempati para pengurus DPP partai. Daftar caleg DPRD, urutan atas akan ditempati para pengurus DPD alias pengurus partai tingkat provinsi. Gitu. Atau daftar caleg DPRD kota kabupaten, ya urutan atas akan ditempati para pengurus DPC alias pengurus partai tingkat kabupaten dan kota. Nah, kondisi ini menutup peluang pengurus tingkat kecamatan apalagi desa bisa terpilih, padahal itu kader-kader potensial. Nah, memang dalam pemilu sistem proporsional terbuka, penyelenggaraan pemilu akan lama. Nah, pada proses perhitungan saja, perhitungan suara, ini bisa terjadi karena rakyat kita tidak mau berganti dengan sistem voting atau pemilihan secara elektronik. Di negara ini terlanjur timbul pemahaman bahwa sistem elektronik rawan terjadi kecurangan. Nah, makanya gagasan e-voting hampir tidak pernah muncul. Nah, kita terbiasa dengan kerumitan-kerumitan yang kita ciptakan sendiri, sing gampang aja ada, kenapa harus sulit-sulit gitu loh. Nah, sesungguhnya kualitas demokrasi memang ditentukan dari kebijakan-kebijakan legislatif yang pro rakyat. Nah, bandingkan zaman Orde Baru, Orba sistemnya memakai proporsional tertutup. Nah, sekarang proporsional terbuka. Dari aspek manapun jelas lebih baik sekarang. Jelas lebih baik sekarang. Bahkan partai politik tidak bisa sembarangan menarik kadernya yang kritis. Ingat loh, ingat kasus Fachri Hamzah yang dicopot PKS tapi tidak bisa digantikan yang lain. Nah, itu karena memakai proporsional terbuka. Fachri melawan keputusan DPP PKS dengan menunjukkan dia duduk di DPR karena banyak yang memilihnya. Nah, saya percaya
Secara individu, pasti Pak Jarod Saiful maupun Pak Hasto setuju dengan sistem proporsional terbuka. Ya, termasuk juga Ibu Megawati tentunya sebagai Ketua Umum PDIP. Saya menduga ada skenario lain yang sedang dimainkan sehingga isu itu muncul. Wong yang melayangkan uji materi ke MK juga tidak semua dari PDIP, ada dari Nasdem serta caleg yang lain yang tidak menyebut asal parpolnya. Nah, dan saya percaya Mahkamah Konstitusi tidak akan merubah sistem pemilu proporsional terbuka. Wah, pasti tetap. Gitu dulu ya teman-teman. Saya masih percaya dengan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan bahwa kewibawaan negara ini ada pada pejabat-pejabat yang menjadi terdepan untuk negara ini. Sampai ketemu lagi dalam ngobrol